Selamat pagi semuanya. Saya Bidan Karu. Saya selaku konselor dari Puskesmas Mojo. Nah, hari ini kita akan melakukan persiapan pelatihan konselor sebaya BKPR di SMA Negeri 4 Surabaya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gadis selaku Kepala Sekolah SMA 4 Surabaya dan Ibu Imayaku selaku perwakilan Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah menyempatkan hadir di Puskesmas Mojo untuk membahas mengenai konselor sebaya BKPR di SMA 4 Negeri Surabaya sesuai dengan adanya program kerja di Puskesmas kami. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan mengenai slide pertama, di mana langkah pertama itu kan ada pengkajian situasi. Data menunjukkan jumlah siswa SMA 4 sekitar 500 remaja ya, dengan latar belakang akademik yang memang baik. Namun memang terdapat sekitar 10% siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, masalah yang sering muncul antara lain, entah itu gizi kurang, pergaulan bebas, hingga kasus bullying. Nah, sebagian remaja memang masih merasa malu ya untuk membahas kesehatan, sehingga layanan seperti posyandu remaja memang belum optimal di sini. Namun, sarana ruangan dan dukungan sekolah memang sudah siap. Betul sekali Bu Galuh, Dinas Kesehatan siap mendukung penuh. Mulai dari modul pelatihan konselor sebaya sudah lengkap, mulai dari teknik pendidikan aktif sampai teknik pemberian konseling sebaya. Baik Ibu, untuk aula SMA 4 sudah saya siapkan dari AC dan proyektor agar siswa nyaman untuk melaksanakan pelatihan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Gadis, Ibu Imayatus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rekrutmen konselor sebaya, di mana nanti itu kriterianya akan meliputi memahami kesehatan remaja yang pertama. Yang kedua, memiliki empati. Jadi, siswa di sini harus kongruen dan menerima tanpa menghakimi. Yang ketiga, kriterianya mereka siap untuk membantu teman. Dan yang keempat, siap berkomitmen untuk mengikuti pelatihan. Baik, Ibu Gadis, Ibu Imayatus, setelah penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, kapan hari kan dari pihak Puskesmas Mojo telah mengirimkan surat edaran untuk sekolah SMA 4 Surabaya terkait rekrutmen konselor KPR di Surabaya. Nah, nanti dari pihak Puskesmas Mojo atau saya pribadi yang akan menyeleksi terkait rekrutmen tersebut. Baik, Ibu Gadis, Ibu Imayatus, setelah penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, kapan hari kan dari pihak Puskesmas Mojo telah mengirimkan surat edaran kepada pihak sekolah SMA 4 Surabaya. Nah, nanti yang menyeleksi terkait rekrutmen tersebut adalah saya pribadi atau pihak dari puskesmas saya dan memang ada kandidat kan yang sudah dikirimkan kepada pihak Puskesmas Mojo dari SMA 4 yang untuk nantinya akan seleksi habis ini. Iya, benar Ibu? Tuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Haidaratul Mulia dari kelas 11 IPA 1. Saya tertarik untuk mengikuti konselor sebaya. Assalamualaikum. Permisi Ibu, perkenalkan saya Dwi Ratnasari dari kelas 12 MIPA 6. Nah, di sini saya siap mengikuti penyeleksian konselor sebaya. Ya, silakan duduk ya. Permisi Bu, perkenalkan saya Hanita Ainur Hasanah dari kelas 11 MIPA 6 ingin mengikuti seleksi konselor sebaya. Baik, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Permisi Bu, sebelumnya perkenalkan saya Leo Milita Pertiwi dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya berminat untuk menjadi konselor teman sebaya. Baik, silakan duduk Mbak.
Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Intan Dwi, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya berminat untuk mengikuti konselor teman sebaya. Baik, dan silakan dulu Pak. Terima kasih Bu. Misi Ibu, perkenalkan saya Jasmine dari 12 MIPA 7. Di sini saya tertarik untuk mengikuti konselor sebaya. Baik, silakan duduk Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, adik-adik sekalian, selamat ya. Saya ucapkan selamat dulu karena kalian sudah masuk di tahapan inti seleksi konselor sebaya ini. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Haidarotul Huriyah ya. Pertanyaan yang akan saya lontarkan, kenapa sih Mbak Haidarotul Huriyah ini mau mengikuti seleksi konselor sebaya ini? Baik, mohon izin menjawab Ibu. Alasan saya mengikuti seleksi konselor sebaya ini karena saya merasa saya bisa menjadi pendengar yang baik. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan. Tadi sudah saya buka dari yang paling kiri dan sekarang akan saya buka yang dari yang paling kanan. Dengan Mbak siapa? Mbak Jasmine. Mbak Jasmine. Baik, pertanyaan saya Mbak Jasmine. Seberapa penting sih empati itu dan bagaimana cara kamu menyikapi empati, menunjukkan empati kepada konselor sebaya kamu? Baik, menurut saya empati itu sangat penting ya. Jadi cara saya untuk berempati kepada konseling itu tadi dengan cara saya mendengarkan terlebih dahulu untuk memberikan rasa aman dan nyaman, lalu kemudian saya akan memberikan saran saya. Baik, dan jawabannya cukup bagus. Terima kasih Mbak Jasmine. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan kamu, Mbak siapa? Saya Intan Ibu. Oke, Mbak Intan. Saya akan memberikan pertanyaan. Kira-kira gimana sih sikap kamu jika ada seorang temanmu nih ya yang merasa dia tuh sering nyalain dirinya sendiri? Gimana cara kamu menyikapinya? Baik, izin menjawab Ibu. Sebagai konselor, saya akan mendengarkan teman saya dengan baik tanpa menyalahkan dia. Dan saya juga akan memvalidasi perasaannya itu bahwa perasaan yang dia rasakan itu bukan perasaan yang sama. Baik, cukup bagus. Terima kasih untuk jawabannya ya Mbak Intan. Baik, lanjut ya untuk pertanyaannya dengan Mbak siapa? Riomi Bu. Oke, Mbak Riomi. Jadi saya ingin menanyakan, jika suatu saat nanti kamu sudah menjadi konselor, tapi gimana di saat itu kamu tidak bisa memberikan atau menyikapi permasalahan teman ini yang cukup berat sekali, apa yang akan kamu lakukan? Baik, izin menjawab ya Ibu. Jika masalahnya ini sangat berat, saya agar tidak salah menanggapinya, saya akan mengarahkan teman saya ini ke guru atau ke tenaga kesehatan Bu. Baik, benar-benar. Baik, terima kasih ya Mbak Leomi. Baik, selanjutnya dengan kamu siapa Mbak? Dengan saya Mbak Hanita. Oke, Mbak Hanita, kamu mengikuti seleksi ini kan berarti kamu siap ya untuk menjadi konselor sebaya? Sangat siap. Baik, kalau begitu di saat kita menjadi konselor, kita kan akan menerima atau memberikan masukan kepada teman sebaya kita misalnya. Kalau untuk kamu sendiri, pernah gak sih kamu berada di fase ingin didengarkan, bukan hanya mendengarkan? Ya baik, mohon izin menjawab ya Bu ya. Jadi saya tuh di sisi lain itu agak sungkanan sama orang gitu kan. Nah di sisi lain itu saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Gimananya saya harus bisa gitu sih. Nah di sisi lain itu kan aku juga pengen cerita. Cuman dari pendengarku saja tuh kebanyakan mereka itu nggak nyambung sama apa yang tak ceritakan gitu loh. Jadi kayak bingung juga, gak enak juga gitu. Jadi gimana saya harus bisa dengan diri saya sendiri itu. Baik Mbak Anita, terima kasih atas jawabannya. Cuman saya ingin memastikan kembali ya, sesuai dengan cerita kamu barusan, apakah kamu memang benar-benar bersedia menjadi bagian dari konselor sebaya di sini? Ya, saya sangat-sangat siap Ibu untuk
melaksanakan ini semua. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan untuk sisi yang paling kiri dengan Mbak siapa? Ratna, Ibu. Oke, Mbak Ratna. Pertanyaannya nih Mbak Ratna, kamu pernah nggak sih ngerasa canggung di saat menghadapi atau menerima omongan dari temanmu gitu? Kalau dari teman saya yang cerita ke saya itu justru saya tidak pernah merasa canggung kalau ada teman saya yang bercerita ke saya. Malahan saya suka kalau berkomunikasi sama mereka dan bicara secara terbuka seperti itu, Ibu. Oke, good job Mbak Ratna, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk tahapan selanjutnya, karena kalian semua sudah lolos dan fix menjadi bagian dari konselor sebaya, besok akan diadakan simulasi pelatihan konselor sebaya di Aula SMA 4 Surabaya ya, anak-anak. Baik, anak-anak, semua tahapan sudah terselesaikan hari ini. Silakan kalian bisa meninggalkan ruangan dan melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik anak kalian semua di sini yang telah mewakilkan SMA 4 Surabaya, dan kalian akan melanjutkan tahap selanjutnya melakukan tahap konselor sebaya. Kalian akan melakukan tahap inti seleksi konselor sebaya. Tentunya kalian akan didampingi oleh Bidan Galuh, perwakilan dari Puskesmas Rejo, dan selanjutnya dengan Ibu Imayatus sebagai perwakilan Dinas Kesehatan. Baik, selanjutnya saya menitipkan murid saya kepada Ibu Bidan Galuh. Selamat datang Ibu Galuh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kadin, Ibu Mayatus. Atas nama sekolah ini saya ucapkan selamat datang yang Ibu Galuh. Dari saya perwakilan dari Dinas Kesehatan sangat mendukung penuh atas acara kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman hebat. Selamat pagi. Baik, dengan berkumpulnya kalian semua di sini ya. Tujuan kegiatan ini adalah melatih kalian menjadi seorang konselor sebaya PKPR, agar kalian bisa membantu teman-teman kalian dalam masalah gizi, pergaulan bebas, bullying, kesehatan mental, hingga kekerasan. Metode pelatihan hari ini adalah ceramah singkat, diskusi kasus, role play, dan nantinya ada tugas mandiri juga untuk kalian ya. Saya sudah membagikan modul ke dalam grup yang dimana kalian berenam ini sudah masuk ke dalam grup tersebut dan modulnya bisa dibuka, oke? Baik, Ibu. Baik, saya lanjutkan ya anak-anak sekalian terkait apa aja sih tugas konselor sebaya. Ada 4 nih tugasnya. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, mendukung tanpa menghakimi. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Dan yang terakhir, merujuk bila mereka ada masalah berat. Dari materi yang sudah saya terangkan barusan, sekarang saya ingin kalian mensimulasikan gimana sih mendengarkan secara aktif itu. Saya akan mulai dari Mbak Hanita dan Mbak Intan yang akan mencontohkan bagaimana sih simulasi mendengar aktif itu. Baik, silakan cerita, nanti saya akan mendengarkan. Jadi gini, saya itu habis putus sama pacar saya. Dia memang toksik sih, tapi saya masih sayang sama dia. Terus saya harus gimana? Sampai saat ini. Iya, Tapi dari segi toksik itu apa yang membuat pengen jadi bertahan? Kan toksik itu kayak pengen menghindar, tapi masih ada suatu alasan yang ingin bertahan. Itu apa alasannya? Bagus, Mbak Hanita, Mbak Intan itu salah satu contoh untuk mendengarkan aktif. Kalian keren. Makasih Ibu. Baik, setelah tadi ada contoh mengenai simulasi mendengarkan aktif, sekarang saya ingin 2 orang melakukan role play terkait konseling kasus bullying. Dan saya akan menunjuk Mbak Ratna dan Mbak Haida di sini. Kak, aku mau cerita nih, aku sering dibully dan dipukul. Jujur aku nggak nyangka loh ya, tapi aku percaya loh sama cerita kamu.
Berarti selama ini kamu sering dipukul sama dibully sama mereka dong? Iya. Kalau gitu kamu mau nggak kalau aku temenin untuk mengadu ke guru BK? Tapi aku takut Kak. Nggak perlu takut. Justru dari guru BK nanti kamu akan mendapat solusi dan tidak dipukuli lagi sama mereka. Mau ya? Baik Kak, terima kasih. Terus itu tadi contoh untuk menunjukkan dan mendengarkan empati. Sekarang saya akan melanjutkan, dan di sini saya akan memerlukan contoh lagi mengenai role play konseling memberikan solusi terhadap gizi. Dan saya ingin Jasmine dan Leomi memperagakan terkait konseling mengenai gizi. Kak Cici, saya mau cerita. Oke. Jadi saya akhir-akhir ini konsentrasi saya kurang saat belajar. Lalu saya saat upacara juga, saya juga sering pingsan, saya sering ke UKS. Jadi bagaimana ya Kak Cici kalau saya seperti itu? Gitu ya. Kebutuhan gizimu sehari-hari itu gimana sih? Apakah udah terpenuhi apa belum? Nggak seperti makannya ya. Nah kalau saya makan sih, saya tuh nggak suka makan Kak Jeje. Saya makannya tuh sehari sekali. Mungkin bisa ngemil sih, tapi ngemilnya kayak jajan-jajan di Indomaret gitu. Emang enak sih jajan-jajanan kayak gitu, apalagi anak sekarang kan emang sukanya makannya kayak gitu semua. Cuman saran aku nih, kamu bisa tuh sehari-hari penuhin kebutuhan seharianmu, gizi-gizimu itu dengan cara makan makanan yang sehat, seperti makan sayur, terus banyak-banyakin makan daging biar zat gizimu terpenuhi, dan juga makan makanan sehat yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya makan makanan yang sehat, tubuh saya juga fit lagi ya Kak Jeje. Iya dong, tentunya kamu juga bisa menjalani hari-harimu itu dengan lebih bersemangat dan juga berenergi. Oke, terima kasih Kak Jeje edukasinya. Iya, sama-sama. Good job anak-anak. Dari semua contoh yang sudah kalian berikan, saya memberikan nilai 10 dari 10. Dan dengan ini saya memutuskan kalian sudah siap bertugas menjadi konselor sebaya. Baik, terima kasih konselor sebaya SMA Negeri 4 Surabaya siap bertugas. Baik, alhamdulillah rencana konselor sebaya mulai dari seleksi sampai tahapan di sini semua berjalan dengan lancar ya, Ibu Gadis, Ibu Imayatus. Terkait dokumentasi seperti foto, video maupun laporan sudah saya sediakan dan sudah selesai ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Baru dan Ibu Mentus. Laporan diterima dengan baik dan akan menjadi contoh bagi kedepannya yang lebih baik lagi.